Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama kita muliakan Ketua Bangunan Masjid ini, para pengurus dan juga ketua beserta para pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita baca tema yang menjadi pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu surah Al-A'raf ayat yang pertama. Surah Al-A'raf ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitab أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما
ini artinya adalah tempat yang tinggi yang berada di surga. Sehingga kalau kita nanti berada di tempat yang tinggi yang disebut dengan Al-Araf ini, mengantarkan kita untuk bisa melihat surga dan juga melihat neraka. Surat ini merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan setelah kita meninggal dunia nanti. Suratnya dimulai dengan kalimat Alif Lam Mim Shad. Ini kita sebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Menurut Asy'arawi, kalau huruf itu dibaca sesuai dengan abjadnya, maka nggak ada yang tahu artinya. Alif Lam Mim, nggak ada yang tahu. Ditambahi shad pun nggak ada yang tahu. Ditambah lagi kaf, ha, ya, ain, shad, orang juga nggak ada yang tahu apa artinya. Sehingga memberitahukan kepada kita bahwa ilmu itu memang berasal dari Allah. Manusia bisa mengetahui sesuatu kalau dia sudah maklum, sudah masyhur di antara kita, itu apa. Tapi kalau misalnya ini nanti dirubah, bukan dibaca abjadnya Alif Lam Mim, tapi dibaca alam. Alam taro kaifa, maka alam itu bisa bermakna alam taro. A-nya berarti apakah, lam berarti tidak, taro berarti melihat. Nah, ini untuk membedakan bahwa ketika huruf itu dibaca sesuai dengan abjadnya, maka tidak ada yang tahu. Yang tahu hakikat huruf alif, kemudian lam, kemudian mim, kemudian shad itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi ingat bagaimana Allah mengajarkan nama-nama dari semua yang ada di muka bumi ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi ketika Adam nanti diturunkan oleh Allah ke bumi, nah, sebelum itu dia diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nama-nama segala sesuatu. Inilah pengajaran yang paling tinggi, karena pengajarannya itu melalui wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengajarannya normal, pengajarannya kita harus melalui manusia, berbeda dengan para nabi. Alif Lam Mim Shad. Menurut Al-Marawi, Alif Lam Mim Shad ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang belum beriman, terutama orang-orang yang paham bahasa Arab. Kalau mereka dibacakan Alif Lam Mim Shad, mereka kaget, ini apa maknanya? Mereka juga bingung. Sehingga tujuan daripada kata ini adalah kalimat sesudahnya. Alif Lam Mim, sesudahnya itu berkaitan dengan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi, Yasin. Setelahnya itu Al-Quran, wal Qur'anil Hakim. Jadi ayat yang kedua lah yang sebenarnya menjadi tumpuan supaya orang langsung perhatiannya tertuju kepada ayat yang kedua. Demikian juga di dalam surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad, lalu disebut kitabun. Ini adalah sebuah kitab, unzila ilaika, yang diturunkan kepada Muhammad. Diturunkannya bagaimana? Selalu disertai oleh malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Menurut Al-Biqai, ayat ini turun dengan bukan hanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu disertai dengan 70 malaikat. Jadi bukan hanya Jibril sendiri. Untuk membawa beberapa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu Jibril kadang tidak sendiri.
Jibril itu kalau kita istilahkan sekarang komandannya malaikat itu Jibril. Dia bawa pasukan untuk bisa membawa awal daripada surah Al-A'raf ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi ingat Nabi Muhammad ketika pertama kali didatangi oleh Jibril tidak kuat, terjadi shock pada beliau karena dimensi manusia dengan dimensi malaikat berbeda. Bagaimana kalau ditambah dengan 70 malaikat yang lain lagi? Maka ini menggambarkan kepada kita bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak gampang. Turunnya wahyu itu berat. Kita unzila diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, fala yakun fi sadrika. Maka janganlah yakun fi sadrika haraj. Maka janganlah dadamu menjadi sempit karena turunnya Al-Quran. Ini ayat ini kelihatannya sederhana, tapi ayat ini kalau kita perdalam lebih jauh, ketika ayat itu turun, ayat wahyu itu turun, dalam penurunan wahyu itu Nabi diajarkan untuk cara membacanya. Yang kedua, Nabi diajarkan makna yang terkandung di dalamnya. Yang berat, yang berikutnya. Yang berikutnya, semua wahyu itu harus diamalkan dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi selama 23 tahun itu setiap kali ayat turun harus dilakukan apa perintah daripada ayat itu. Demikian juga ketika kita mengadakan kajian sebenarnya. Ketika kajian seperti ini dibaca beberapa ayat, 10-12 ayat, lalu kita diamkan 1 minggu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita praktekkan. Jadi kalau Nabi menerima itu selama 23 tahun, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini 7-10 ayat, 7-10 ayat, 7-10 ayat, 7-10 ayat, itu akan selesai 23 tahun. 23 tahun baru kita khatam, 23 tahun baru kita pahami, 23 tahun kita amalkan. Maka pembacaan Al-Quran yang terbaik adalah membaca, dipahami maknanya, namanya ditafakkur, lalu kemudian diamalkan, tadabbur, diamalkan, lalu pindah ke ayat yang lain, pindah ke ayat yang lain, begitu seterusnya. Maka ketika setiap wahyu ini turun, jangan hatimu menjadi sempit. Fala yakun fi sadrika haraj. Kalau kita sudah beriman tidak sempit. Justru dengan datangnya wahyu, kalau kita beriman ini semakin senang. Maka aslinya kalau orang itu hatinya sudah betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diajak kepada kebajikan, semakin senang. Ada sholat nih, semakin senang. Kita sholat 11 rakaat. Kalau ditambah menjadi 23, semakin senang. Tambah lagi 33, menjadi senang. Apakah begitu? Ini pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari kita semua. Nabi seperti itu. Jadi tabiat manusia itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Tabiat manusia, kalau dia melakukan sesuatu, maunya melakukan yang sedikit. Tapi kalau ingin mendapatkan hasil sesuatu, maunya yang banyak. Itu manusia. Maka Allah mengajarkan setiap wahyu yang turun itu sebenarnya mengembirakan kita. Itu mengembirakan kita. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap wahyu turun bisa melakukannya dengan sempurna. Fa'atammahunna. Lalu setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan ibadah tertentu, dia minta lagi, ya Allah, apalagi
lagi gitu. Kenapa dia bisa bertanya ya Allah apa lagi? Karena dalam beribadah itu dia happy. Karena ibadah itu ekspresi kegembiraan. Sama dengan malaikat yang sering kami sebut, malaikat itu kalau disuruh oleh Allah untuk berzikir selamanya akan berzikir. Nggak ada satu malaikat yang mengatakan saya bosan zikir ya Allah gitu. Coba anak-anak kita lihat coba berzikir, nanti dia akan bilang bosan gitu-gitu aja. Nah ini manusia, karena memang belum muncul ekspresi kegembiraan dengan zikir, ekspresi ketaatan dengan zikir. Maka di sini dikatakan fala yakun fi sadrika harjum minhu. Jangan dengan turunnya Al-Qur'an Muhammad hatimu menjadi sempit. Tapi dengan turunnya Al-Qur'an ini litungzira bihi, agar engkau memberikan peringatan dengan ayat Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an itu secara internal dia berlaku bagi kita. Secara eksternal Al-Quran itu juga harus kita sampaikan kepada orang lain. Jadi salah satu daripada fungsi Al-Quran adalah untuk disampaikan kepada orang lain. Siapa orang lain ini? Orang terdekat kita dulu. Orang terdekat kita. Jadi kalau sudah orang terdekat kita, berarti kita sudah menyampaikan. Kenapa ini perlu disampaikan kepada orang lain? Karena yang namanya kebajikan, semakin banyak orang yang ikut serta akan semakin bagus. Hidup di dunia ini sebenarnya menyemai kebajikan. Oleh sebab itu jangan pernah bosan untuk mengajak orang kepada kebajikan. Apa istimewanya? Istimewanya semua orang yang diajak di situ selain mereka mendapatkan kebajikan, yang mengajak juga mendapatkan tambahan kebajikan. Kita kepada anak-anak kita, sampai kepada anak-anak sekalipun, kita ajari sholat. Nanti ketika anak-anak melaksanakan sholat, kita mendapatkan pahala dari yang dilaksanakan. Kita ajari dia puasa, kita ajari dia haji, kita ajari dia umroh. Nah semuanya itu kalau mereka nanti melaksanakan, orang tuanya juga mendapatkan bagian daripada amal anak-anaknya itu. Maka di sini perlu untuk litungzira bihi. Al-Quran itu wazikra, memberikan pengajaran lil mu'minina, bagi sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu kajian? Karena kita pengen diingatkan oleh Al-Quran. Setelah kita berkumpul seperti ini, nanti akan ada, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini. Sama dengan kemarin sore, ternyata mengunyah itu nggak boleh cepat-cepat. Mengunyah itu harus minimal 33 kali. Selama ini kita berapa kali ikut mengunyahnya? Ya 15 kali udah masuk. Nah situ. Nah ini juga pengetahuan yang sebenarnya sudah umum, tapi kita belum ditekankan. Ketika pengetahuan itu belum ditekankan, maka kita belum melaksanakannya. Mari dilaksanakan sedikit-sedikit ilmu yang kita dapatkan yang bermanfaat sebenarnya bagi diri kita. Al-Quran itu mengingatkan kita. Kita sudah merasa baik, lalu Al-Quran mengingatkan menjadi lebih baik lagi. Kita yang selama ini manusia memiliki sifat kemanusiaan, lalu kemudian oleh Allah dengan diingatkan Al-Quran, kemanusiaannya itu akan ditingkatkan, sisi keilahian. Jadi yang terbaik di antara manusia itu adalah ada sisi kemanusiaan, tapi bersamaan dengan itu ada sisi keilahian. Sisi keilahian yang paling istimewa dari manusia adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka dipelihara oleh Allah. Karena mereka diberikan wahyu oleh Allah. Ilmunya itu ilmu wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha, kata Nabi. Yuha ilayya. Saya sama dengan manusia yang lain. Bedanya ada sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya itu adalah beliau diberikan wahyu, sisi keilahian, sementara kita tidak.
Kita harus mencari sisi keilahian itu. Dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kalau orang ingin menjadi orang yang baik sesuai dengan perintahnya Allah, dia harus mempelajari Al-Quran. Tidak bisa melalui pikirannya sendiri. Oh, saya udah baik, tapi yang tidak sholat, misalnya seperti itu. Oh, merasa sudah banyak kebajikannya, tapi nggak puasa. Nah, nanti menjadi subjektif kebaikan menurut dia itu. Kita harus kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran ini diturunkan, 2 kali Al-Quran diturunkan. Yang pertama pada malam Lailatul Qadar, dari sisi Allah ke Sama'ud Dunya, ke tempatnya para malaikat. Yang kedua, dari tempatnya malaikat kepada Nabi selama 23 tahun. Selama 23 tahun itu Al-Quran diturunkan. Apa yang harus dilakukan? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Mir rabbikum, yang wahyu itu berasal dari Tuhanmu. Jadi tujuannya Al-Quran itu untuk diikuti, untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kalau kita indah membaca Al-Quran tapi tidak dilaksanakan, maknanya belum ada. Yang kita perlukan adalah kita membaca lalu kita laksanakan. Kalimat melaksanakan ini menggunakan kalimat mir rabbikum, dari Tuhanmu. Kenapa? Karena untuk melaksanakan kita perlu bimbingan Allah. Maka yang digunakan kalimat mir rabbikum, Allah sebagai Tuhan yang membimbing kita, rububiyah. Kita bisa menjadi orang baik itu salah satunya adalah karena bimbingannya Allah. Kita dibimbing oleh Allah, diajari begini, habis begini, nanti masuk ke ayat yang lain kita diajari yang lain lagi. Terus itu sebenarnya dari Allah. Hanya saja itu melalui Nabi kita. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada kita. Maka kalimat yang digunakan itu adalah dalam melaksanakan Al-Quran, dalam mengikuti Al-Quran, mir rabbikum. Karena ada banyak orang yang tahu tapi nggak bisa melaksanakan. Udah ngerti ilmunya, tapi untuk melaksanakan dia nggak bisa. Kenapa di situ? Karena di situ perlu hidayah. Jadi di dalam melaksanakan kebajikan itu perlu hidayah. Maka semua kebajikan yang kita laksanakan di dalamnya itu ada hidayahnya Allah. Hidayah untuk bisa melaksanakan. Hidayah itu taufik namanya. Kesesuaian antara apa yang kita ketahui dengan yang bisa kita laksanakan, itulah yang disebut dengan hidayah itu taufik. Kita perlu hidayah taufik terus menerus. Kenapa? Karena kita sering malas, kita sering bosan, kita sering mengatakan nanti aja deh. Padahal Al-Quran mengatakan ittabi'u, langsung ikuti ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan mengikuti awliya. Awliya itu bisa pemimpin kita, bisa orang dekat kita, bisa sahabat kita yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menegaskan bahwa kalau engkau berbuat kebajikan, kebajikannya itu harus bersumber dari Al-Quran sama Sunnah. Kalau engkau melaksanakan kebajikan tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai nilai kebaikan daripada kebajikan itu kepada kita. Banyak orang berbuat baik, tapi dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sampai kemana? Ya entah sampai kemana. Maka menjadi sia-sia. Banyak orang merasa sudah beribadah, tapi Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tidak tersimpan di sisi Allah. Karena yang menguasai dalam kehidupan di akhirat nanti mutlak adalah Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Qalilan ma
tadakkarun. Coba, yang akan menjadi orang yang ingat kalau ada apa-apa kembali kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, itu hanya sedikit. Qalilan ma tadakkarun. Di antara orang mukmin itu hanya sedikit. Dalam semua kebajikan itu, walaupun sama-sama kita ini mukmin, tapi yang betul-betul mau di dalamnya itu hanya sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit ini. Karena orang yang sedikit ini adalah orang yang menghidupkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah menghidupkan kalimat Allah, itu nggak perlu lihat kanan kiri lagi. Udah, saya sudah berada di situ. Yang penting yang kita laksanakan sesuai dengan Al-Quran sama As-Sunnah, udah. Nggak peduli hanya beberapa orang. Jadi perbuatan baik itu walaupun sedikit itu bermanfaat, karena memang disebut oleh Allah qalilan ma tadakkarun. Jadilah yang sedikit. Jangan jadi yang banyak tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi banyak orang di sekitar kita itu pinter ngomongnya, pinter, tapi begitu pelaksanaan tidak bisa. Kenapa? Karena dia hanya ngomong. Solusi yang dilaksanakan ya harus tertuju kepada amalan. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Wa kam min qaryatin. Padahal betapa banyak. Wa kam min qaryatin. Berapa banyak kami telah binasakan. Ahlaknaha. Telah kami binasakan negeri-negeri. Faja'aha ba'suna. Maka datang siksaan menimpa mereka bayatan pada waktu malam hari. Auhum qailun, atau ketika mereka sudah tidur. Jadi azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seringkali diturunkan oleh Allah pada saat manusia sudah lengah. Lengahnya itu kapan? Lengahnya itu pada waktu malam hari, sudah terlelap tidur. Sudah lengah. Karena sudah lengah, maka ketika azab datang, mereka nggak bisa menghindar. Ini adalah waktu yang paling sering terjadinya azab. Fama kana da'wahum, maka tidak ada dakwahum, keluhan mereka, irja'ahum ba'suna, ketika datang siksaan kami, illa amqalu inna kunna zalimin, kecuali mereka hanya bisa berkata bahwa sesungguhnya kami telah berbuat aniaya. Kalimat ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa seringkali azab yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sebabnya adalah manusia berbuat aniaya. Karena normalnya kalau orang itu baik, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebaikan itu ternodai oleh orang-orang sekitar kita, maka bisa jadi siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia itu mengenai orang-orang yang baik juga. Karena mereka hidup di tempat yang sama. Adanya siksaan pada waktu manusia lemah itu tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran manusia bahwa mereka berbuat salah. Jadi untuk memberikan kesadaran kepada manusia bahwa mereka selama ini telah berbuat zalim. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim, maka sesungguhnya kami akan menanyai, menanyai kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Walanas'alannal mursalin, dan sesungguhnya kami juga akan menanyai kepada orang-orang
yang diutus setelahnya Rasul. Rasul diutus oleh Allah. Lalu setelah itu ketika Rasul sudah tidak ada, dilanjutkan oleh orang-orang yang memberikan peringatan. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Oleh sebab itu nanti dalam ayat yang lain dikatakan kadang kala doa kita itu bisa mencegah terjadinya mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Kita doa, lalu doa kita itu bukan hanya untuk sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk warga kita, untuk masyarakat yang ada di seluruh kawasan yang ada di sekitar kita. Ini kalau doanya itu betul-betul tulus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi doa itu bisa mencegah terjadinya musibah dan juga bahaya. Maka sangat penting di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang senantiasa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falatussanna 'alaihim bi'ilmin. Maka sesungguhnya kami akan kabarkan, falatussanna 'alaihim, akan kami kabarkan kepada mereka bi'ilmin, berdasarkan pengetahuan. Wa ma kunna ghaibin, berdasarkan pengetahuan Allah. Wa ma kunna ghaibin, dan sekali-kali kami tidak ghaib dari mereka. Ghaib itu kami tidak absen. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah absen dari semua peristiwa yang kita alami. Oleh sebab itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memulai pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah. Karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan banyak hal. Amalan yang akan kita lakukan itu akan tersimpan di sisi Allah. Amalan yang kita lakukan itu juga memberkahi kita. Bahkan nanti orang lain bisa terselamatkan dengan amalan kita. Maka tetap diperlukan orang-orang yang baik, yang senantiasa berkenan untuk berdoa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yawma idinil haqq. Nanti dalam kehidupan di akhirat akan ada hari yang disebut dengan hari penimbangan amal kita, ditimbang amal kita. Apakah lebih berat kebajikannya, apakah lebih berat keburukannya? Wal waznu yauma idinil haq. Kalau Allah sudah mengatakan dengan kalimat al-haq, itu pasti bakal terjadi. Tidak akan ditimbang amalannya. Karena di dalam kehidupan ini Allah tidak absen tadi. Allah tidak absennya melalui apa? Melalui malaikat yang mencatat amal kita, malaikat raqib dan atid. Maka tidak ada satupun dari amalan kita itu yang tercecer. Tidak ada. Faman sakulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung. Allah mengeluarkan kata muflihun dari kata falaha. Falaha itu asli artinya adalah orang yang melakukan sesuatu dan di akhirnya dia mendapati dari yang dia lakukan. Sama dengan yang digambarkan oleh para mufassir seperti petani. Petani itu untuk bisa memanen dia harus nanam dulu. Kalau dia tidak menanam, dia nggak akan dapat. Orang yang beruntung di akhirat juga begitu. Tidak ada orang yang tiba-tiba, tidak ada. Orang yang beruntung di akhirat itu dia harus punya dasar iman. Dia juga harus beramal soleh. Nanti ketika berada di akhirat dia akan beruntung. Kenapa dia bisa beruntung? Karena timbangan amal kita yang baik itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Apalagi ini tinggal nanti malam ini.
Nanti malam itu sudah malam ke 21. Sehingga ketika malam-malam yang genap, malam-malam yang ganjil seperti itu di akhir daripada malam-malam yang ganjil, kalau bisa semua amalan yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Baca Quran harus kita kerjakan, sedekah harus kita kerjakan, sholat malam harus kita kerjakan. Jadi semua yang bisa kita lakukan pada malam-malam yang ganjil, pada hari-hari yang ganjil, itu kita laksanakan. Kenapa? Siapa tahu entah di tanggal 21 malam, entah 23, entah 25, entah 27, entah 29, Lailatul Qadarnya datang. Dan kalau itu datang, amalan kita ini timbangannya akan sangat berat. Karena sama, satu kali amalan sama dengan 83 tahun, sama dengan 1000 bulan. Maka pada malam-malam yang ganjil ini betul-betul harus kita laksanakan diversifikasi amalan. Beberapa amalan yang berbeda-beda. Harapannya bahwa itu nanti faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kita tanam sekarang, kita akan dapatinya insyaallah nanti di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka inilah orang-orang yang rugi. Ada orang yang rugi secara internal, ada orang yang rugi secara eksternal. Yang rugi secara eksternal yang mana? Yang tidak punya iman rugi secara eksternal. Yang tidak iman kepada Allah itu selalu rugi, karena amalannya tidak tersimpan. Yang secara internal seperti kita nih, yang sudah beriman, itu bisa rugi. Kenapa bisa rugi? Sudah datang waktu yang istimewa tidak dimanfaatkan oleh kita. Sudah datang Ramadan, sudah datang Lailatul Qadar, tapi kita menganggapnya sama dengan waktu-waktu yang lain. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu menyembunyikan tanggal berapanya? Supaya apa? Supaya kita selalu berbuat baik di tanggal-tanggal itu, di malam-malam yang ganjilnya itu. Bagaimana kalau saya nggak berpedoman pada malam yang ganjil? Saya berpedoman pada 10 malam itu semuanya. Itu jauh lebih baik. Lailatul Qadar itu abadi dalam kerahasiaan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau ada seorang ulama mengatakan ini malam ini Lailatul Qadar, bohong. Nabi saja nggak menyebut. Nabi saja mengatakan taharrau, cari. Kenapa? Karena memang Lailatul Qadar itu abadi dalam kerahasiaan. Supaya kita memang di akhir daripada 10 hari ini lebih intens lagi, walaupun kita mungkin punya banyak kesibukan. Harus nyiapin kue misalnya untuk lebaran, harus mudik dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu jangan lupa bahwa untuk diversifikasi amalan ini menjadi penting bagi kita, supaya kita tidak rugi. Maka di sini disebut faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun, dengan tanda-tanda kebesaran yang sudah kami tunjukkan, tapi mereka abai. Sudah tahu Ramadan, tapi tidak dimanfaatkan. Sudah tahu ada malam Lailatul Qadar, tetapi kita tidak peduli. Inilah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka mereka akan rugi nanti ketika berada di akhirat. Sekarang belum merasa rugi nih. Kita belum merasa rugi sekarang, tapi kita akan rugi nanti ketika melihat kawan-kawan kita. Oh, ternyata satu Ramadan dia mendapatkan kebajikan yang banyak, sementara kita tidak ada. Walaqad makkannakum fil ardi, dan sungguh walaqad makkannakum, kami telah menempatkan engkau manusia fil ardi, di bumi. Ini pilihannya Allah.
Jadi ketika kita ditempatkan oleh Allah di bumi, itu sudah luar biasa. Karena bumi ini menyediakan seluruhnya untuk kehidupan manusia. Bumi ini sudah bermiliar-miliar tahun, tapi masih layak untuk ditinggali oleh manusia. Karena yang menyediakan itu adalah Allah. Walaqad makkannakum fil ardi. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang bersifat bersama kenikmatannya. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Di bumi ini Allah menyiapkan semua sarana kehidupan yang kita perlukan. Coba, kalau usah repot-repot kita kemana-mana. Semua sarana kehidupan itu ada di bumi. Jadi bumi ini di antara planet-planet yang lain merupakan planet yang paling istimewa. Oleh sebab itu dalam semua hal dia juga istimewa. Jaraknya antara bumi dengan matahari itu sangat ideal. Dan itu berbeda dengan planet yang lain. Maka ketika manusia itu dipilihkan oleh Allah berada di muka bumi ini, tinggal di bumi, lalu bisa mendapatkan semua kehidupannya dari ujung sampai ke ujung. Dari kita mulai hidup pertama sampai kita meninggal, itu dicukupi semuanya oleh bumi. Tapi apa yang terjadi pada manusia? Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit di antara manusia itu yang bersyukur kepada Allah. Tidak ngerti bahwa yang menciptakan bumi beserta seluruh isinya, bahkan yang menciptakan kita beserta orang tua kita sampai ke ujungnya, itu adalah Allah. Maka kalau ada orang hidup di dunia tidak mengenal Allah, kira-kira bagaimana? Dan mengenal Allah, mendekat kepada Allah yang paling mudah itu adalah melalui Al-Quran. Tidak ada lagi yang paling cepat, tidak ada. Kalau kita membaca melalui Al-Quran seperti ini, terang sekali, jelas sekali. Tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Al-Quran, Bapak Ibu bisa lihat betapa bingungnya mereka. Tuhan aja mereka nggak ngerti siapa. Ini betapa jauhnya orang-orang yang masih tidak mengenal Tuhan sebenarnya, sementara mereka itu tinggalnya adalah di bumi. Apakah cukup segitu? Tidak. Kita lihat kenikmatan Allah yang lain. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian. Ada anak-anak muda sekarang, dia berkata begini, saya nggak minta kok dilahirkan. Kalau kamu nggak dilahirkan, kamu jadi benda mati, nggak ada apa-apanya. Kamu jadi benda mati, mau jadi benda mati. Beruntung dilahirkan jadi manusia. Maka di sini kata walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah ciptakan engkau. Dulunya engkau adalah benda mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Allah bertanya, bagaimana mereka bisa tidak percaya kepada Allah? Padahal mereka itu benda mati ya. Dihidupkan itu sudah luar biasa. Maka anak-anak muda yang nggak ngerti agama akan berkata begitu, saya nggak minta kok dilahirkan. Padahal dengan dilahirkan itu dia mengetahui banyak hal. Dia mengetahui tentang dirinya, dia mengetahui tentang alam semesta, dia mengetahui orang-orang lain yang ada di sekitar dia. Yang paling istimewa, dia mengetahui Tuhannya. Lalu summa dalam waktu yang berbeda-beda di antara kita, summa jauh nih waktunya, sawwarnakum, kami bentuk engkau dengan sebaik-baiknya bentuk. Bapak perhatikan dalam ilmu biologi, ilmu kesehatan, ilmu fisika, ilmu kimia, makhluk yang paling banyak aspeknya itu adalah manusia. Kemarin kita lihat jaringan darah kita ini lebih panjang daripada putarannya bumi. Berapa kemarin itu?
Itu luar biasa. Itu baru jaringan darah. Kalau dipanjangin itu lebih panjang daripada bumi ini. Belum lagi manusia ini punya fisik yang berbeda dengan fisik yang lain. Punya psikis ya. Punya psikologi yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Punya juga rohani, spirit, ada hati, ada dan sebagainya. Yang semuanya itu tidak ada makhluk yang memiliki keistimewaan, kesempurnaan yang seperti itu. Hanya manusia dengan tingkatan yang paling tinggi. Bahkan manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Maka di sini kalimat ini summa sawarna'akum. Kemudian kami bentuk engkau fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Summa qulna, lalu kami katakan lil malaikati, kepada malaikat-malaikatku. Allah sudah menciptakan lebih dulu malaikat. Malaikat termasuk di dalamnya itu kelompok jin. Ketika diciptakan nanti manusia, apa yang terjadi? Allah minta untuk melakukan penghormatan. Coba. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Sujud di sini artinya memberikan penghormatan, kasih penghormatan kepada Adam. Kenapa? Karena dia akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Dia akan menjadi khalifah. Dia akan menjadi orang yang paling istimewa di antara makhluk-makhluknya Allah. Melebihi, Allah pernah nggak nyebut saja secara zahir, melebihi malaikat, melebihi kelompoknya jin. Fasajadu, semua malaikat ngikutin. Kenapa mereka ngikutin? Malaikat itu apa yang diperintahkan oleh Allah akan ikut. Jadi ketaatannya itu melampaui dari semuanya. Jadi langsung malaikat fasajadu illa iblis, yang tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam itu adalah iblis. Maka orang yang nggak mau memberikan penghormatan kepada orang lain sama dengan iblis. Iblis itu apa? Iblis itu kelompok jin yang betul-betul nggak mau mengikuti perintahnya Allah. Jadi iblis yang betul-betul sudah durhaka itu namanya, jin yang betul-betul durhaka itu namanya iblis. Sifat inilah yang kemudian nanti disebut dengan setan. Setan itu sifat kedurhakaan. Maka iblis itu sekaligus setan. Tapi setan belum tentu selalu iblis. Oleh sebab itu ada manusia yang punya sifat jeleknya luar biasa. Maka dia bisa disebut setan lo gitu. Tapi jangan nyebut iblis lo, lain ya. Orang ini masih bisa berubah. Siapa tahu di akhir daripada hayatnya masuk Islam. Nah, gitu. Tapi kalau kita sebut iblis lo, udah, itu udah nggak berubah itu. Itu makanya nggak boleh. Iblis itu khusus kepada kelompok jin yang memang mereka sudah tidak mau lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan minal jinnati wan nas. Setan itu bisa dari dua kelompok. Bisa dari kelompoknya jin, bisa dari kelompoknya manusia. Maka di sini kenapa kita berani mengatakan iblis ini sudah nggak mau lagi taat kepada Allah? Lam yakun minas sajidin. Dia nggak pernah mau tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini masih berada di tengah-tengah antara iblis dan juga malaikat. Oleh sebab itu kalau bisa lebih mendekat ke posisi malaikat, jangan lebih dekat kepada posisi iblis. Di situ. Qala, Allah bertanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Kenapa engkau? Ma mana'aka, apa yang menghalangimu?
untuk tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Id amartuk, ini perintahku kata Allah. Jadi kalau ada makhluk sudah tidak mau mengakui Allah, termasuk ada manusia tidak mau menyembah Allah, berarti sama ini. Kalau sampai hidupnya habis tidak mau mengakui adanya Allah, masuk dalam kelompoknya iblis. Kalau sampai meninggal, tapi sebelum meninggal kita nggak bisa. Sampai meninggal ternyata tidak mengenal Allah, atau sebelumnya sudah mengenal Allah tapi meninggalkan itu, maka ini masuk kelompok yang ini. Kenapa engkau nggak mau mengikuti perintahku? Jawabannya apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam, katanya. Sombong banget. Siapa yang mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah? Kalau yang mengatakan itu Allah, oke, benar. Tapi kalau yang mengatakan bukan Allah, itu subjektif. Ini adalah kesombongan. Maka orang yang mengatakan aku itu biasanya keakuannya besar itu, di situ sombong. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Alasannya khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Api, tanah, cahaya, semuanya itu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala yang lebih istimewa itu yang mana? Yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini bermacam-macam. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada warnanya sawo matang, ada yang macam-macam. Bahkan ada di warna-warnain, nggak cukup dengan warna itu, dikasih warna merah, hijau, itu macam-macam kan? Nah di situ. Tapi yang paling istimewa adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Allah berfirman, fahbit minha, maka turunlah engkau dari surga. Diusirlah jin ini, kelompok jin ini oleh Allah dari surga. Fahbit minha. Jadi makhluk yang pertama diusir oleh Allah dari surga adalah kelompoknya jin. Semua makhluk ini awal mulanya tinggal di surga. Tapi karena ada pengingkaran dari perintahnya Allah, maka dia keluar dari surga. Maka orang yang nanti ingkar terhadap perintah-perintahnya Allah di dunia, dia juga akan sama. Dia akan keluar dari surga. Surga itu hanya menjadi tempat orang-orang yang taat kepada Allah. An'amta alaihim, orang yang diberikan kenikmatan beragama Islam, itu berada di surga. An'amta alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam arti apapun. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Kita masuk yang mana ini? Paling kita masuk yang terakhir. Kalau bisa masuk yang terakhir udah bagus. Kawan-kawan kita yang ada di Gaza masuk di yang ketiga. Wasyahidin, mereka syahid. Beriman kepada Allah, mempertahankan keimanannya, mempertahankan negaranya, syahid mereka. Nah, kita ini nggak ada perang. Kalau nggak ada perang jangan ngarep-ngarep perang, gitu. Begitu ada perang, lari dari perang. Ini nggak boleh. Kalau nggak ada perang ya udah. Maka di sini katakan, qala fahbit minha. Allah mengatakan keluarlah engkau dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Di surga itu orang tidak bisa masuk surga kalau dia sombong. Jadi makhluk itu nggak boleh sombong. Yang boleh takabur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongannya apa artinya? Orang yang hidup yang tidak menyembah Allah, walaupun kelihatannya baik sehari-harinya, dia sebenarnya sombong. Sombongnya itu kenapa?
Sombongnya itu Tuhannya Allah, tapi justru mengambil Tuhan yang lain. Itu kesombongannya. Maka nanti Allah mengatakan, Tuhanmu itu sudah menciptakan apa sih? Punya apa Tuhanmu itu? Sehingga engkau menyembah kepada mereka. Nah, maka kesombongan yang paling utama itu adalah musyrik. Kelihatannya oleh kita baik-baik saja, gitu. Tapi sebenarnya ketika dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, itu mengandung kesombongan. Dan itu yang kesombongan yang paling luar biasa. Fahruj, oleh sebab itu keluarlah engkau. Innaka minas sabirin, karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Jadi yang menentukan kehinaan dan tidak hina itu adalah Allah. Kehinaan yang paling utama itu disebabkan oleh tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, ayat ini adalah ayat yang pertama yang menegaskan kepada kita akan banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat itu sebagian kita nikmati, sebagian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu mari sama-sama kita manfaatkan momen yang tinggal 10 hari ini. Habis itu Ramadan akan meninggalkan kita. Kita bisa menunggunya 1 tahun lagi kalau Allah masih mengizinkan umur kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kesempatan ini sebagai ekspresi kebahagiaan kita. Yakinlah bahwa dengan semua ibadah yang kita laksanakan, kita akan tambah sehat, kita akan tambah bahagia, kita juga akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang sudah kita keluarkan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai penyakit, riya, ingin memperlihatkan apa yang kita laksanakan dan lain sebagainya, apalagi takabur kepada sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim ta'ala sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan minna ya Allah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa subhan. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua itu dari kami pribadi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.